Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Ya, kita akan mulai pelajaran kita. Judul pelajaran kita hari ini adalah iman di saat-saat yang menyulitkan. Oke, kita akan buka buku kerja kita di halaman 15. Oke, silahkan. Kita akan baca terlebih dahulu di halaman 15. Angga akan baca, setelah itu nanti akan bergantian Catherine dan Natalie. Yuk, sekarang kita akan baca sama-sama sesuai buku kerja kita dulu. Ini kita awali. Berlayar melalui kesukaran. Salah satu cerita favorit saya dan sering saya renungkan kembali dalam pelayanan saya adalah kisah dramatis tentang 12 laki-laki dalam sebuah perahu dayung yang mendayung sekuat tenaga layaknya mereka dapat melawan angin topan yang hebat, mencoba menyeberangi danau seluas 8 mil. Mereka sudah mendayung dengan gigih sejak matahari terbenam, dan sekarang menjelang jam 3 pagi. Sudah begitu lama mereka hanya dapat menyeberangi setengah jarak danau yang 8 mil itu. Mereka tidak begitu baik melakukannya. Apakah kadang-kadang engkau pernah merasa seperti itu? Saya pernah. Menjadi frustasi, bukankah begitu? 12 laki-laki dalam perahu dayung di tengah malam badai itu belajar tentang sebuah prinsip hidup yang penting sekali. Kisah mereka nyata. Mereka adalah 12 orang murid Yesus, dan kisah mereka ditemukan dalam Markus 6
ayat 45 sampai 51 dan Yohanes 6 ayat 18 sampai 21. Bertindaklah seolah-olah engkau tidak mungkin gagal dalam keteguhan hatimu untuk melayani Allah, dan Allah akan menolongmu. Pelajaran yang didapat para murid di tengah badai pada malam hari adalah sebuah pelajaran yang engkau dan saya perlu pelajari dalam kehidupan Kristiani kita. Keteguhan hati untuk melayani Allah dalam tindakanmu tidak akan mungkin gagal, sebab Allah akan menolong. Mungkin itu sepertinya tanpa mustahil, tetapi itu adalah sebuah prinsip hidup yang kuat diilustrasikan berulang-ulang di sepanjang kitab suci. Bagi para murid, selama mereka terus menyeberangi Danau Galilea, terus mendayung berarti mengalami penderitaan fisik yang berat. Mereka amat lelah begitu mendekati jarak setengah perjalanan. Masih ada 8 mil jauhnya, namun daya tahan mereka hanya 4 mil. Masih ada 8 mil jauhnya, namun daya tahan mereka hanya 4 mil. Saya yakin engkau dapat merasakan. Engkau punya cita-cita, engkau mendesak untuk mencapai garis sakit. Tapi kekuatanmu tak sebanding dengan kecepatan angin yang berlawanan arah dengan kemana engkau mungkin berlari. Otot-otot mereka sakit, punggung mereka kesleo, mengingatkan mereka pada setiap dayungan yang masih harus dilakukan. Padahal mereka sudah kehabisan tenaga untuk menyelesaikan tugas mereka. Itu merupakan godaan untuk berhenti. Jangan setiap tarikan penuh kesabaran. Biarkan perahu ini menyimpan. Tentu saja lebih mudah bagi seorang Kristen untuk menyimpang sudah beberapa minggu atau bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun. Memperjuangkan beberapa pergulatan rohani, mungkin engkau gagal memperoleh kemajuan seperti yang engkau inginkan. Mungkin engkau hanya sampai pada separuh jalan dan itu tepat di tengah malam. Tetapi sedikit lengah untuk mendayung berarti engkau kehilangan kemajuan secara rohani. Akan selalu ada percobaan-percobaan untuk menarik dayungmu keluar dari air, membuatmu bersandar sebentar di perahu dan membiarkan angin kemalahan mengembuskan kepalamu jauh dari kehendak Allah. Orang Kristen yang akhirnya menyerah adalah mereka yang mempercayai godaan-godaan begitu berat, musuh-musuh begitu kuat, lawan-lawan sangat agresif, dan tekanan-tekanan tak dapat diatasi. Di dalam engkau dan saya terdapat potensi yang sama. Kita dapat menggerakkan Yesus ke arah kita. Iman dan kesetiaan kita itulah yang dicari oleh mata Allah. Sebagai orang Kristen, setiap kita harus tetap mendayung dalam menghadapi setiap badai, setiap hambatan. Allah akan bergerak mendekati kita. Yesus akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Ia menunjukkan kepada kita pada malam badai di Danau Galilea bahwa ia bermaksud menggunakan kuasa supernatural bagi kepentingan kita. Nyatanya ia berjalan di atas air untuk menjumpai para murid. Ia naik ke perahu mereka dan ia bekerja. Sebuah catatan mengatakan mereka tiba di tempat tujuannya dengan segera. Rekor pertama dari sebuah perahu dayung berdaya dorong hujan. Yesus tidak hanya menemui mereka pada waktu mereka sangat butuh pertolongan, ia juga menolong mereka mengejar waktu yang hilang. Jadi, tetaplah mendayung, teman. Jangan berhenti. Allah akan bergerak ke arah engkau, dan engkau akan mendapatkan dalam waktu Tuhan yang tepat, bahwa ia akan memenuhi setiap kebutuhan. Ya, teman-teman, kita sudah masuk dalam pelajaran kita yang ketiga tentang utusan Allah, tentang bagaimana kita belajar dari nabi-nabi kecil. Kalau yang 2 minggu lalu kita belajar dari Yoel, minggu kemarin kita belajar dari Obadya, dan hari ini kita belajar dari Habakuk. Habakuk ini dikenal dengan sebutan nabi bingung. Kenapa? Ya, kita akan lihat nanti berikutnya, ya.
Tapi dari pembacaan kita tadi itu menolong kita mengerti bahwa ada situasi-situasi sulit yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, mampukah kita tetap memiliki iman di saat-saat yang sulit? Karena iman itu bukan cuma muncul pada waktu saat-saat yang enak. Justru pada saat-saat yang sulit, disitulah kita akan melihat sejauh mana firman yang kita dengar. Karena iman itu timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Nah, apakah iman kita bisa muncul di saat-saat yang sulit? Dan itu sudah dialami oleh Habakuk. Nah, Habakuk tuh bingungnya di mana sih? Nah, kita akan coba bayangin ya. Ada dua pertanyaan mendasar yang penting untuk kita pikirkan. Yang pertama, kita tahu dengan sangat jelas bahwa Allah itu mengontrol semuanya. Iya kan? Nah, tapi kalau kita ngelihat keadaan, lah kok sepertinya keadaannya tidak terkontrol. Nah, sekarang menurut pendapatnya teman-teman, yang benar yang mana? Keadaan itu terkontrol atau tidak terkontrol? Kita tahu Tuhan mengontrol, tapi pada saat yang sama yang kita lihat sepertinya yang terjadi tidak terkontrol. Yuk, silakan. Pendapatmu apa? Ayo, Natali. Pernah nggak ngelihat kayak gitu? Bahwa keadaannya tidak terkontrol. Kita lihat sama-sama Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ini kita baca bergantian ya. Teman-teman cowok, kita akan baca ayat yang kedua, kemudian teman-teman cewek ayat yang ketiga. Habakuk pasal pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Oke ya, kita baca kita baca bergantian. Teman-teman cowok, kita baca ayat yang kedua, kemudian teman-teman cewek ketiga. 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Rekan-rekan yang menyaksikan kami, ayat 4 ini menegaskan bahwa inilah yang menjadi kebingungannya Nabi Habakuk. Dikatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi ada dua fakta tadi itu. Kita yakin kalau Tuhan kontrol, tapi yang terjadi tidak terkontrol sepertinya. Itu yang membuat Habakuk bingung. Itu yang membuat Habakuk bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Engkau maha kuasa, engkau mampu melakukan semuanya, engkau Allah yang menciptakan segalanya, tapi kenapa ada kejadian-kejadian yang tidak benar? Kok terjadi begitu saja? Istilahnya tadi dikatakan oleh Habakuk apa? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Engkau memperlihatkan kejahatan kepadaku, sehingga aku memandang kelaliman. Itu kelihatan terus, dan itu terjadi pada masa di mana bangsa Israel itu sudah ada di dalam masa penjajahan, dan mereka hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan tidak cuma itu, bangsa Israel juga mengalami penindasan. Nah, itulah yang membuat Habakuk jadi bingung. Nah, sekarang kita akan lihat sebenarnya kayak apa sih? Sejauh ini kita sudah nangkep ya kebingungannya ya. Sebenarnya kayak apa sih yang terjadi? Teman-teman masih ingat kisah yang beberapa waktu yang lalu, seperti yang sudah dialami di pabrik rokok Sampurna? Kejadiannya bisa dikontrol? Maksud pemerintah sudah ngontrol. Itu terjadi ketika pemerintah Surabaya sudah menetapkan PSBB. Tapi yang terjadi adalah
Sekarang nggak tahu persisnya, tapi per kemarin 100 orang positif COVID-19. Sesuatu kejadian yang ternyata seperti kok nggak bisa dikontrol ya. Kok sepertinya nggak ada Tuhan di situ. Nah, kebingungan seperti ini yang juga harus kita mengerti. Bukan bingungnya, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi itu sebenarnya apa? Ya, kita lihat sama-sama Habakuk pasal yang pertama tadi. Ayat 12 sampai Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Habakuk pasal yang pertama ayat 12, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumnya. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payungnya. Itulah sebab ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Ayat 17, sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Habakuk mencoba mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau ini kan maha kuasa, engkau ini kan tidak mungkin suka dengan kelaliman. Tapi kenapa jalannya orang yang jahat itu kok lurus-lurus saja? Itu sebabnya kenapa di ayat 17 dikatakan, sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Habakuk bertanya tentang kekuasaan Allah yang besar, tetapi sekali lagi kenapa orang jahat itu kok jalannya kelihatannya lurus? Seperti kita tahu ya, orang jahat itu kira-kira lebih awet apa lebih cepat mati? Biasanya yang jahat itu cepat awet, tetap awet. Sing baik itu biasanya, yang baik itu biasanya seringkali cepat mati. Jadi lebih baik kita tapi kita harus tahu, ayat yang kita baca ini bukan berarti Habakuk mulai meragukan Tuhan. Enggak. Habakuk ini bertanya bukan dalam rangka meragukan Tuhan loh. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah itu seperti apa. Tapi dia bingung, otaknya enggak sampai. Kenapa kok Tuhan yang penuh kuasa itu seolah-olah dalam tanda petik kalah dengan kejahatan, atau seolah-olah dalam tanda petik mendiamkan sesuatu yang tidak benar terjadi. Kenapa kok tidak di-stop aja? Nah, kita akan lihat sama-sama dalam 2 Timotius. Kita baca sama-sama 2 Timotius pasal yang ketiga. Nanti kita akan kembali dalam Habakuk ya. Kita baca sama-sama 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Minta tolong Firsa bacakan buat kita yang kenceng ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Supaya kita lebih ngerti lagi kebingungannya Habakuk, kita coba diem selama 60 detik.
akan coba lihat sekuat apa Catherine megang selama 60 detik. Oh ya, nggak kuat. Oke, kita akan diam selama 60 detik. Nyala no timer ya. Dan kita hanya boleh diem selama 60 detik, tidak bergerak. Oke, 1, kecuali guru ya. 1 oh, enggak. 1, 2, 3. Sudah 10 detik. Oh, Firsa. Tahan 20 detik. tahan nafas juga. 30 detik. Natalia goyang sekali. Senyum batal pausanya. Sepuluh detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bahkan untuk 60 detik saja kita susah untuk menenangkan diri. Ya. Gangguan ini. Maksudnya apa sih? Bisa kebayang enggak betapa bingungnya Habakuk ketika menghadapi kenyataan yang seperti itu dan dia mencoba menanti apa yang Tuhan maksudkan dengan semuanya. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Dan ini yang perlu kita latih dalam iman percaya kita. Iman di saat-saat yang sulit itu sangat membutuhkan respon yang benar dari kita. Kita bersyukur kalau kita kembali dalam Habakuk tadi, Habakuk meresponnya dengan kalimat yang benar. Walaupun di Habakuk pasal yang pertama ayat 2 dan 4 kita melihat bagaimana Habakuk dalam tanda petik protes sama Tuhan. Tuhan, kok ngene? Kok begini Tuhan? Tapi kita lihat di ayat 12 Habakuk mengutarakan iman percayanya. Nah, respon ini yang penting yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki respon yang benar, kita akan salah mengerti. Memang sampai dengan ini saya belum ngomong ya, jawabannya yang benar yang mana? Allah mengontrol atau kenyataan yang kita lihat? Atau apa jawaban Tuhan kepada Habakuk? Ya. Kita akan coba ngelihat ternyata respon bangsa Israel bagaimana. Di tengah mereka sepertinya juga ikut berdoa. Karena tadi kita lihat di Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-13, matamu terlalu suci untuk memandang kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ini adalah doa dari Habakuk bertanya, Tuhan kenapa kok engkau diam? Nah, dalam proses menunggu jawabannya Tuhan, kita akan berikan tugas masing-masing melihat ayat yang ada dalam yang akan Kak Agus bagikan, dan kita coba lihat respon seperti apa yang diberikan orang Israel ketika mereka menyatakan doa mereka kepada Tuhan, diwakili oleh Habakuk tadi. Habakuk kan tanya, Tuhan, mengapa engkau mendatangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Silakan Kak Agus. Itu tandanya diri ya. Oke, saya akan ini pemerintah mengontrol ya, COVID pakai masker. Nah, aku taat, jadi tak kontrol dewe aku pakai masker lagi. Tapi bukan berarti yang nggak pakai masker
itu tidak taat, nah sedikit bencana. Oke, saya beri gambaran seperti ini. Namanya untuk diedit kalau sudah katakan dia Pak ya. Saya beri gambaran seperti ini. Kalian karena itu bicara historis ya, sejarah lah, supaya enak masuk dalam kelompok ini. Balik ya wis. Gini, fungsi bait Allah ya itu kan pusat penyembahan. Tetapi yang ada di situ mereka memang menyembah, mereka memang melakukan apa yang mesti dilakukan, korban tetap diberikan ya. Tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan apa yang semestinya harus dilakukan. Gitu. Para imam bukan lagi fungsinya sebagai imam, tetapi mereka lebih banyak ke arah memperkaya diri. Mereka lebih banyak fokus pada kekuasaan. Lek dhuwure kaya ngono, isore pasti mengikuti. Bagaimana kehidupannya? Yang kaya makin kaya, mereka menindas yang lemah. Kehidupan di orang-orang Israel saat itu, karena tidak ada yang dicontoh, yang bait suci wis gak karu-karuan, fungsinya sudah tidak sesuai fungsinya, sehingga apa yang terjadi? Ya orang karepe dhewe. Gambaran seperti itu. Jadi Habakuk, loh, melihat kau ngene Allah kok menengahi. Bait suci itu modal ngene tidak dikuduskan, loh kok menengahi. Kenapa ini terjadi? Dan jangan lupa endingnya Habakuk endingnya ya, masalah ini belum selesai. Nah, hari ini kita akan belajar dari kondisi ini apa yang bisa kalian dapat dengan masa-masa seperti itu. Itu masa paling sukar, terutama apa? Bukan hanya kehancuran yang terjadi, kehancuran moral ini. Bukan hanya situasi moral yang terjadi. Kita menyembah, kita berdoa Tuhan, lu kan berdoa toh, tapi moralnya bejat. Ini yang terjadi, yang ditangisi itu, yang bingung seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang bisa kalian dapat dari situasi ini. Nanti akan saya bagi ini dalam dampak, maka satu orang satu poin. Silakan nanti dipahami ini toh yang terjadi. Masa-masa ini toh yang paling sulit, paling sukar. Di mana iman juga benar bekerja. Gak ketara lho, itu topeng kabeh lho iku. Mereka melakukan penyembahan, korban tetap seperti biasanya. Oh, tapi bejahate gak karu-karuan lho, kan ngono toh. Nah, ini berarti masalahnya apa nanti? Nah, ini loh. Yuk, jadi saya akan bagikan nanti pikiran wis. Ini kondisinya seperti ini, apa yang kalian dapat pada masa ini dengan contohnya seperti ini. Sesuai dengan yang saya bagikan di sini. Nomor 1 langsung angga ya. Itu Habakuk 2 7 sampai 11. Mana di sini apa? Di sini tadi. Kasihan deh. Habakuk 2 7 sampai 11. Apa yang kamu dapat dari situ? Nah, terus Catherine, Habakuk 2 12 sampai 14. 12 sampai 14. Ya. Apa yang kamu dapat dari situ? Firsa, Habakuk 2 15 sampai 17. Oh iya. 15 sampai 17. 15 sampai 17 ya. Terus Natalia, Habakuk 2 18 sampai 20. Sekedar untuk diketahui ya, ini bahasa-bahasa ungkapan. Ingat, kitab Ibrani ditulis juga dengan puisi. Jadi bahasanya itu bahasa puisi. Tidak mencerminkan kilo yang terjadi, tapi ini gaya bahasa penulisannya seperti ini. Nah, gaya bahasa yang dituliskan dengan kondisi sebenarnya ini, tapi dituliskan dengan bahasa yang gambaran atau puisi. Seperti ini, belum menarik, belum belajar, pokoknya langsung bahasa asli ini mantep. Tidak harus urut, tidak apa-apa, karena ini
kondisi ini berbeda. Ini tidak sama, tidak urutan ini. Ya, silakan siapa dulu yang udah nemuin jawabannya. Jadi kondisi apa? Hah? Rekam aja yang penting. Ya nggak apa-apa karep ngomong. Jadi ini menceritakan kondisi Dayan yang diberikan tadi kan. Kondisi apa Dayan? Nah, itu kondisi apa sih nek kono iku? Terjadi masa-masa tersukar itu. Tadi kan Habakuk ngomong, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak dan tidak kau dengar, dan seterusnya sampai ayat 4. Nah, kemudian di ayat-ayat ini dibahas satu-satu. Apa sing disebut tadi? Kejadian. Penindasan sampai tidak kau tolong, terus memperlihatkan kejahatan sehingga memandang kelaliman. Sehingga Habakuk sampai ngelihat tuh, lah kok ngene sing terjadi. Kok sing orang-orang bener iki diizinkan untuk dihukum. Dihukumnya pakai bangsa asing lagi. Oke teman-teman, yang saya dapat dari Habakuk 2 ayat 7 sampai 11, yaitu poinnya adalah tentang kekayaan. Di saat itu mereka masing-masing berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menindas sesamanya, dengan mencari harta atau kekayaan dengan cara yang tidak halal, dengan maksud jika mereka mempunyai kekayaan yang lebih, mereka akan lepas dari para petaka. Ya, menurut saya dari Habakuk 2 ayat 12 sampai 14, yaitu kekuasaan kepada orang lain, di mana demi kekuasaan seseorang bisa menindas orang lain. Jadi bagaimana dia memperjuangkan kekuasaan pribadinya dengan cara menindas orang lain. Menurut saya dalam Habakuk 2 ayat 15 sampai 17 itu adalah pada masa ini orang-orang itu lebih untuk memuaskan hawa nafsunya, yaitu untuk memuaskan kesenangannya sendiri, sehingga dia membantu sesamanya itu karena mempunyai tujuan yang tersendiri. Dari Habakuk 2 18 sampai 20, yang Nata didapat adalah berhala bersinar rohani menyembah patung berhala. Jadi itu bicara tentang perjinahan rohani, itu roh halus aku. Aku roh katanya apa-apa, kalau nebak orang aku. Itu perjinahan rohani toh. Nah, itu yang terjadi mana itu loh, penyembahan Baal. Saat mereka ke bait suci, ya mereka melakukan persembahan, ya korban bakaran, ya. Tapi di sisi lain juga ada penyembahan pada dewa-dewa yang satu juga ada. Itu jenenge kilaf. Ya, loh, kilaf apa aja nih sengaja? Ah, iya. Medan ya. Nah, itu yang terjadi. Benar. Itu yang terjadi, perjinahan rohani bisa rusak kondisi saat itu. Benar. Itu yang terjadi. Tak apa-apa, praktekmu mau, bagaimana kamu memberitahu sesama. Bagus itu, karena apa? Mengarahkan, kan ngono sih. Nah, sing diarani iso Kak? Gak bisa. Pertanyaane, sing ngarana wis bener enggak? Tapi kita kan kalau ngasih tahu kan dengan berdiri gitu kan, teman kita malah ini malah suruh Kepedulian ya. Dasarnya apa? Kamu bisa peduli kan? ya biar dia nggak apa namanya terbawa arus gitu sama teman-teman misalnya. Coba terlindik kali dan betul gitu. Ya ada apa? Tentang kekuasaan tadi. Nah, di sini tentang kekayaan, kekuasaan, kesenangan moral, perjinahan rohani. Iki loh yang terjadi di Habakuk saat itu. Diperjelas juga dengan di 2 Timotius tadi, itu yang terjadi lebih jelas wis diwaca ya itu yang terjadi. Makanya semua itu sudah terkontrol. Tetapi seolah-olah kalau lho iki yang terjadi kok ngene. Lho Gusti Allah kok sing meneng aja apa iki?
Sampai endingnya pun Habakuk hanya terarah bahwa dia tetap percaya bahwa Allah yang punya kuasa. Dia hanya bisa berdoa berserah dengan situasi ini. Dia tapi tidak menyerah, dia tetap berjuang, gak nyerah. Apa cari Gusti Allah gitu ngono, bapak karep-karepe sing dhuwur sapa ngono. Ana sing pikiran ngono. Wis kok ngene lho. Covid ngene iki lho wis, kondisi serba sulit ngene iki. Alah wis, wae mati ya mati kan ngono. Bapak soal mati ya mati. Persoalan untuk mati apa urip. Bisa bertahan tak kita kondisi seperti ini. Ngono. Tapi bedanya kalau masa Habakuk yang kita pelajari ini, masa-masa satu bangsa ini mengalami degradasi iman. Ya, jadi apa yang tadi sudah kita pelajari itu menunjukkan bahwa dari ayat 6 sampai ayat 20 tadi itu kira-kira omongannya siapa itu? Coba dilihat, itu omongannya siapa? Omongannya Habakuk atau omongannya Tuhan? Iya. Jadi pertanyaannya, kira-kira Tuhan enggak ngontrol enggak? Tuhan ngontrol. Tahu dari mana? Memang ada kejahatan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak tahu. Kalau kita lihat dalam Habakuk pasal yang pertama ayat 2 sampai 4, Habakuk kan ngomong, "Loh Tuhan, iki kok jarno? Kenapa kok Tuhan membiarkan?" Kemudian di Habakuk pasal 1, kemudian ayat 5 sampai 11, dan mulai di ayat mulai di pasal 2 itu Tuhan yang jawab. Ternyata bukan Tuhan yang ngontrol, Tuhan tahu. Tetapi manusia sedang jatuh dalam hawa nafsunya. Yuk kita lihat sama-sama Roma pasal yang pertama. Kita lihat sama-sama Roma pasal yang pertama. Roma yang pasal yang pertama ayat yang ke-26. Saya bacakan buat kita semua ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sudah sampai situ aja. Itu jawaban Tuhan kepada Habakuk. Tuhan itu dia tahu Tuhan itu mengontrol, tapi kenyataannya kok tidak terkontrol. Nah Tuhan menjelaskan, yang kamu sebut tidak terkontrol itu adalah ini kan? Adalah ini kan? Ada 4 hal tadi. Jadi Tuhan menjelaskan kepada Habakuk, aku ini bukan tidak tahu. Aku ini tahu, tapi aku tahu motivasi dari kedalaman hatinya masing-masing mereka yang melakukan itu. Jadi jawaban Tuhan ini membuat Habakuk ngerti, oh berarti Tuhan itu bukan membiarkan sebenarnya, tetapi Tuhan itu tetap mengontrol. Cuma ngontrol kok jahat? Ya karena yang dikontrol tidak bisa nurut. Yang dikontrol dikuasai dengan hawa nafsunya. Akhirnya yang dikontrol ini tadi melakrak, tidak karu-karuan, hidupnya tidak jelas. Tapi yang paling penting pada hari ini adalah pertanyaan buat setiap kita. Apakah kita masih punya iman? Itu yang penting. Karena itu sikap yang diambil oleh Habakuk di tengah masa yang seperti itu, dia tidak ikut itu. Tapi kita lihat di ayat pasal 2 ayat yang pertama dikatakan apa? Aku mau berdiri di tempat pengintaian. Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Ayat ini menunjukkan bahwa Habakuk tidak mengurangi iman percayanya kepada Tuhan. Dia tidak mau kalah oleh kenyataan. Kenyataannya kok sepertinya tidak terkontrol. Tapi dia tetap menguatkan iman percayanya. Begitu dia menguatkan iman percayanya, Tuhan menyatakan di ayat kedua. Dikatakan apa? Lalu Tuhan menjawab aku. Kita lihat ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu.
Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Maksudnya apa? Tuhan ngomong, oke, kamu kan bingung toh? Aku ini ngontrol tapi kok kenyataannya tidak terkontrol. Tak ceritai ya, bahwa memang aku tahu kedalaman hati masing-masing umatku. Mereka berbuat begitu tuh bukan karena tidak tak kontrol. Mereka berbuat kayak gitu karena mereka tidak bisa dikontrol. Dan aku tahu, kalau aku tahu, kalau Tuhan tahu bahwa itu tidak terkontrol, kira-kira Tuhan kontrol enggak? Tuhan kontrol. Tuhan kontrol maksudnya bukan begini. Oke, Angga belok kanan, Angga belok kiri, enggak. Tapi Tuhan ngerti. Oh Tuhan kayak. Dan Tuhan ngomong kepada Habakuk sebagai sebuah kesimpulan yang terakhir adalah di Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Akhirnya kesimpulannya dari Habakuk adalah bahwa ternyata kejahatan yang dia lihat itu bukan tidak terkontrol, tapi ada dalam sepengetahuannya Tuhan. Dan masa-masa yang seperti itu adalah masa di mana Tuhan minta sama kita untuk menguatkan iman percaya kita, supaya kita ini tidak kalah karena kenyataan. Misalnya, contoh, kalau kita ngelihat loh, wong jahat itu kok mesti selamat terus ya? Nengon aku tak berbuat jahat aja. Nah, itu sikap yang salah. Justru ketika kita ngelihat ada hal yang tidak benar, Tuhan sedang izinkan iman percaya kita untuk berlatih bahwa kalau gitu aku akan tetap benar. Jadi jangan izinkan ketika kita ngelihat hal yang tidak benar terus kita ngomong loh, Tuhan dendi yo. Ingat ya, Tuhan sangat menghormati hak bebas manusia. Tuhan mengontrol itu tidak sama dengan Tuhan menjadikan manusia itu robot. Kalau manusia itu jadi robot, ya pertanyaannya ya buat apa Tuhan menciptakan manusia? Tapi Tuhan menghargai hak bebas manusia, kemudian manusia menyalahgunakan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Itu maksudnya. Itu yang membuat Habakuk ngerti, oh berarti ternyata Tuhan itu bukan tidak mengontrol. Tuhan ngontrol, cuman manusia ini sedang menggunakan pilihan yang salah. Karena itu kenapa Tuhan jawab Habakuk. Dan jawabannya Tuhan kepada Habakuk itu juga menunjukkan bahwa Tuhan juga tidak membiarkan orang itu melakukan kesalahan. Secara sederhananya begini, kalau kita mau jujur, ketika kita melakukan kesalahan, hati nurani kita berontak nggak pertama kali? Pasti berontak. Nggak ada ceritanya orang nyontek langsung ahli. Pengalamannya Firsa gimana, Fir? Pengalamanmu nyontek? Pernah nyontek apa enggak? Oh, pernah. Nek mesem itu biasanya pernah. Ahli bisa. Kamu semakin ahli nyontek kapan? Pasti bukan nyontek yang pertama kali. Nyontek pertama kali pasti deg-degan. Itu bukti kontrol Tuhan. Kemudian setelah kita mulai terus mengalami itu dan kita melawannya, terus akhirnya kita tidak lagi deg-degan dan semakin ahli, itu tidak sama dengan Tuhan tidak mengontrol. Tetapi jawabannya adalah manusia telah jatuh ke dalam hawa nafsunya sendiri. Seperti yang tadi Roma pasal 1 ayat 26 yang kita baca. Tuhan membiarkan mereka jatuh dengan hawa nafsu mereka. Kenapa? Konsekuensi dari pilihan. Pilihanmu menentukan konsekuensinya. Kamu salah milih, ya wis salah. Terus Tuhan ada di mana? Nah, nanti Tuhan akan menyatakan kuasanya. Entah dalam proses mempertobatkan kita, entah dalam proses peristiwa yang membuat kita ngerti bahwa ternyata Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan Tuhan. Oke? Jadi kesimpulan kita hari ini tentang iman di masa-masa yang sulit, sesuai dari pengalaman Nabi Habakuk,
Yang pertama, kita harus tahu bahwa bukan Tuhan tidak mengontrol, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena Tuhan bukan membuat manusia seperti robot, tetapi Tuhan memberikan pilihan kepada manusia, tetapi manusia salah memilih. Dalam proses memberikan pilihan itu pun juga Tuhan tidak akan berhenti untuk mengingatkan kita. Tetapi suara itu bisa kita kalahkan dalam tanda petik ketika kita tetap ngotot. Yang kedua yang harus kita tahu, iman di saat-saat yang sulit adalah bagaimana kita tetap belajar menguatkan iman percaya kita walaupun kita mengalami masa-masa atau kita melihat hal-hal yang tidak enak yang terjadi. Sama seperti Habakuk di pasal 3, sekali lagi kita baca ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Mari kita satu dalam doa. Kita tolong Kak Agus dalam doa kita. Terima kasih yang pelajaran kami pada pagi hari ini menjadi berkat bagi masing-masing kami. Betapa iman kami benar-benar diuji luar biasa pada saat-saat seperti ini. Pelajaran ini memberikan kami kekuatan Bapak Engkau tetap mengontrol apa yang terjadi saat ini, dan biarlah kami juga memiliki pilihan yang benar di hadirat Engkau, di hadapan Engkau, dan berkenan, sehingga apa yang kami lakukan itu sejalan dengan apa yang Engkau tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah Engkau tetap menyertai kami di tengah-tengah kondisi saat ini, dan biar kami bisa banyak belajar di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Dan terima kasih biar pelajaran pada pagi hari ini berkenan di hadirat Engkau. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, kami berdoa. Amin.